Juru bicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Aiman Wicaksono dilaporkan polisi seusai menyebutkan soal ketidaknetralan oknum polisi. Aiman dilaporkan karena diduga menyebarkan berita tak benar atau hoax. Namun TPN Ganjar Mahfud mengatakan bahwa pernyataan Aiman bukan hoax. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi pada Minggu 19 November 2023. Roni menegaskan pernyataan Aiman mengenai dugaan aparat memasang baliho pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming bukan sebuah hoax. Menurut Roni, pernyataan Aiman bukan hoax melainkan lampu kuning untuk aparat agar hati-hati. Pernyataan Aiman juga dinilai masih dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin konstitusi. Apalagi pernyataan itu disampaikan untuk mengingatkan polisi serta kenetralan pemilu. Roni mengatakan kritik Aiman merupakan salah satu cara untuk menjaga demokrasi. Ia memastikan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan hukum terhadap Aiman. Sebelumnya, Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imron menantang Aiman untuk membuka identitas polisi yang disebut tak netral. Ia juga menantang Aiman untuk mempertanggungjawabkan perkataannya. Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Akademisi Rocky Gerung belak-belakan menyebut statusnya telah menjadi tersangka di hadapan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Rocky dalam acara diskusi Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar, Sabtu 18 November 2023. Rocky mengatakan bahwa dirinya telah ditersangkakan oleh PDIP bukan Ganjar. Namun Rocky tidak menyebutkan ia ditersangkakan dalam perkara apa. Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka suara terkait pernyataan Rocky. Rocky mengklaim telah ditersangkakan PDIP diduga soal kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Hasto mengatakan bahwa upaya itu dilakukan mengingat Jokowi sedang berada di pucuk pimpinan.
Sehingga menurut Hasto, Jokowi harus dihormati. Hasto menyampaikan sudah ada beberapa kali upaya mediasi damai dalam kasus tersebut. Hakim pun sudah menyarankan musyawarah untuk mencari jalan damai. Musyawarah untuk mediasi dilakukan mengingat Jokowi menganggapnya sebagai sesuatu yang kecil. Oleh karenanya, menurut Hasto, kasus itu telah berakhir dengan upaya mediasi tersebut. Akademisi Rocky Gerung sebelumnya mengaku telah ditersangkakan oleh PDIP seusai menyebut Presiden Joko Widodo bajingan tolol. Namun Bareskrim Polri membantah bahwa Rocky telah menjadi tersangka. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juandani Raharjo Puro pada Sabtu 18 November 2023. Brigjen Juandani mengatakan bahwa proses penyelidikan belum masuk pada tahap penetapan tersangka. Namun saat ini status perkara kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Sejauh ini pihak kepolisian telah memeriksa 17 saksi dalam proses penyidikan. Brigjen Juandani mengatakan bahwa proses penyidikan masih berjalan. Pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk melengkapi bukti dari kasus tersebut. Brigjen Juandani pun menyatakan akan kembali memeriksa Rocky soal kasus tersebut. Namun soal jadwal pemeriksaannya belum diketahui pasti. Yang sedikit mau merespon, buat kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji calon presiden. Kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa. Ribuan kepala desa memadati arena GBK pada Minggu 19 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, ribuan kepala desa tersebut akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Masa yang hadir di GBK tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Desa Bersatu terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dan DPN PPDI atau Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Selain dua organisasi tersebut, Desa Bersatu juga diisi oleh berbagai organisasi desa lainnya. Acara tersebut dihadiri oleh 20.000 anggota Desa Bersatu. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas. Organisasi tersebut meyakini bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mengelola dana desa. Nah, poin-poin ini kelihatannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji calon presiden. Kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa. Sehingga Silaknas kali ini kita jadikan sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi. Dan 8 organisasi desa ini, kalau kita mau melihat dari segi kuantitas dan kualitas, rasanya hampir seluruh instrumen desa itu ada di sini. Gitu. Jadi gitu kira-kira teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan lihat nanti apa yang akan disampaikan Mas Gibran. Mudah-mudahan Bapak Prabowo juga hadir, dan saya lihat bapak-bapak petinggi-petinggi kita juga banyak yang hadir nih. Nanti mereka memberikan tanggapan. Saya pikir demikian teman-teman semua. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Bang, berarti ini jadi agenda deklarasi juga ya, Bang? Kenapa? Jadi agenda deklarasi juga untuk Prabowo Gibran. Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya. Misalnya ada regulasi Undang-Undang Nomor 6, ada Undang-Undang Nomor 7. Ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi kan, tetapi udahlah, kalau teman-teman penggerak desa ini tahu apa yang akan dilakukan kalau mau memberikan dukungan yang penuh kepada calon presiden atau calon wakil presiden, tidak harus deklarasi kalau kamu mau. Yang pasti buat kami adalah kan teman-teman tahu, yang namanya kepala desa, yang namanya BPD, yang namanya perangkat, kalau udah nyatu rasanya gampang tuh menggerakkan desa kan gitu. Tetapi buat kami tidak ingin melakukan sesuatu yang melanggar regulasi lah, kira-kira seperti itu. Tetapi Silaknas adalah momentum tahunan. Kan teman-teman tahu kan, 2022 kemarin kan waktu isu 3 periode kan juga sama. Hanya sekarang memang kita tidak mengundang presiden. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa yang kita butuhkan sekarang mencari pemimpin yang melanjutkan apa yang diletakkan 9 tahun dalam pembangunan desa oleh Bapak Presiden. Jadi bukan presidennya lagi yang kita inginkan, adalah calon yang bisa melanjutkan ke depan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan para kader untuk terus mendukung Presiden Joko Widodo. Megawati menginstruksikan agar kader PDIP tetap mendukung Jokowi hingga akhir jabatan. Pernyataan itu disampaikan oleh Bendahara Umum PDIP Oli Dondokambe pada Minggu 19 November 2023. Oli mengatakan bahwa hubungan Jokowi dengan Megawati berlangsung baik-baik saja. Tidak ada instruksi dari Megawati untuk menentang Presiden Joko Widodo meskipun keluarganya menyeberang ke kubu Prabowo Subianto. Selesai putra sulungnya Gibran Rakabuming maju jadi cawapres, Jokowi disorot publik. Jokowi kian jadi sorotan setelah langkahnya kian kokoh beralih dukungan ke kubu Prabowo.
Selain Gibran, putra bungsunya Kaisang Pangarep dan menantunya Bobi Nasution juga telah menyatakan mendukung Prabowo. Namun meski begitu, menurut Bendahara Umum PDIP, hal itu tidak membuat hubungan Jokowi dan Megawati retak. Ia memastikan bahwa hubungan Megawati dan Jokowi tidak ada masalah. Menurut Oli, hubungan PDIP dengan Jokowi juga berjalan baik-baik saja. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan nilai rapor merah terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ganjar mengkritik bahwa penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi menuai nilai rapor yang jeblok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar atau UNM. Di sisi lain, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat dimintai tanggapan terkait hal itu oleh awak media. Prabowo dimintai tanggapan terkait rapor merah Ganjar terhadap Jokowi. Saat itu Prabowo enggan berbicara banyak dalam menanggapi kasus tersebut. Prabowo hanya memberikan kedipan mata kepada awak media saat menjawab pertanyaan soal kritikan Ganjar itu. Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Banten pada Minggu 19 November. Setelah mengedipkan mata, Prabowo kemudian tertawa dan memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Prabowo justru lebih memilih langsung masuk ke dalam mobil yang ia tumpangi. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyatakan pihaknya telah menemukan dugaan kecurangan pemilu. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris TKN Nusron Wahid. Dilansir dari Kompas.com pada Minggu 19 November, TKN mengklaim telah menemukan dugaan kecurangan di 10 titik wilayah. Kecurangan itu diantaranya terjadi di Sorong hingga Boyolali. Nusron mengungkap salah satu dugaan kecurangan adalah penggunaan dana sosialisasi cukai untuk kampanye di Kudus. Ia juga menyoroti kejadian viral di Boyolali di mana ASN diduga diminta untuk mendukung calon presiden tertentu. Sementara itu, baru-baru ini beredar dokumen Fakta Integritas yang berisi memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Fakta integritas tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Ian Pitmoso. Nusron mengatakan pihaknya sudah melaporkan temuan dugaan kecurangan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu. Nusron menegaskan bahwa kecurangan pemilu itu merugikan semua pihak, sebab kecurangan itu dapat mencederai demokrasi. Sementara itu, sebelumnya tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Salah satu dugaan kecurangan yang disebutkan adalah pemasangan baliho Prabowo Gibran yang dilakukan oleh oknum aparat. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi KIM di Medan pada Sabtu 18 November. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di kota Medan, termasuk saat merespon pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai, namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih aman. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Luhut Binsar Panjaitan ternyata masih mengikuti dinamika politik nasional menjelang pemilu 2024. Meski tengah beristirahat total, Menko Marves itu berharap agar Indonesia tidak kembali retak hanya karena Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Luhut melalui akun Instagram pribadinya dikutip pada Minggu 19 November. Menurut Luhut, perbedaan pilihan merupakan hal yang lumrah. Namun ia meminta semua pihak untuk tidak saling bermusuhan meski beda pilihan. Luhut juga berpesan agar seluruh pihak tetap fokus mengawal upaya pemerintah dalam memajukan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Luhut meminta semua pihak tidak saling menghakimi orang lain. Ia kemudian menyinggung soal anak ingusan dan juga pengkhianat.
Luhut mengatakan bahwa dirinya berpesan kepada rekan TNI untuk dewasa dalam berpolitik. Ia juga mendorong agar tidak ada pihak yang merasa tersakiti dan mudah terbawa emosi di tahun politik saat ini. Itu kan boleh aja, kakak beradik aja bisa beda kok. Tapi jangan musuhan, jangan berkelahi, jangan dendaman gitu loh. Yang akhirnya membuat kita setback semua. Dan ingat, pintar-pintar membaca tanda-tanda zaman dan basisnya data. Bukan bicara perasaan. Nanti kalau kau jatuh cinta aja bicara perasaan. Kau tanyalah hatimu yang paling dalam. Apa sih yang sudah kau lakukan buat republik ini? Jangan kita gampang judge orang lain gitu loh. Bilang ingusan lah, bilang pengkhianat lah. Siapa sih yang mau jadi pengkhianat? Dan itu saya sampaikan pada teman-teman saya TNI. Kita harus dewasa. Kita rata-rata umur 70-an saya bilang. Ngapain mesti berantem? Kita ngasihkanlah masukan-masukan bagaimana membuat Indonesia lebih maju ke depan. Jangan terus mentorpedo apa yang sudah sukses story seorang. Tidak akan ada satu presiden pun yang akan menyelesaikan seluruh masalah bangsa ini. Tidak akan. Kenapa mesti berkelahi? Pak Jokowi sudah menunjukkan kebesaran jiwanya, rekonsiliasi dengan Pak Prabowo. Dan hasilnya kan sekarang bagus. Ya itu aja kita pegang. Itu jangan baperan lah. Jangan terus gampang nuduh kiri, nuduh kanan itu. Kalau kau nggak suka ya jangan pilih. Habis. Apalagi kau dengan milenial sekarang ini. Siapa sih yang bisa ngatur milenial? Cucu saya. Apa saya bisa ngatur pilihlah ini, pilih sebadung? Nggak bisa. Dia dengan teman-temannya punya sendiri sudah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.